Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Hilyatus Solihah dan saya Mbak Rahma. Beberapa video menarik dari Pasuruan dan sekitarnya akan kami sajikan dalam program Pasuruan Sepekan edisi 7 April 2018. Kebakaran melanda pabrik kerupuk di Dusun Pelem, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Sabtu 31 Maret lalu. 2 unit mobil pemadam kebakaran kesulitan dan kehabisan air saat mencoba menjinakkan api. Kebakaran melanda pabrik kerupuk di Dusun Pelem, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Sabtu lalu. Kebakaran pabrik tersebut diperkirakan terjadi sekitar pukul 8 malam. Api terlihat terus menjalar dan meluluh lantahkan isi dalam pabrik. Bahan-bahan mudah terbakar seperti tumpukan kayu, plastik, dan produk kerupuk siap jual membuat api cepat menjalar. Sejumlah warga dan karyawan terlihat panik, mencoba menyelamatkan barang-barang di sebagian ruang dalam pabrik kerupuk yang belum terbakar itu. Sementara beberapa karyawan dan warga lain berupaya melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Namun demikian, amukan api justru terus terjadi dan sepertinya sulit untuk dipadamkan. Awalnya dari open ruang. Dari mana? Open ruang. Open ruang. Iya. Terus merambat kemana itu? Konslet. Jangan merambat ke open ruangnya itu. Utama. Oh, itu konslet ya? Ya. Saat itu kondisi sedang produksi atau gimana? Sudah selesai. Sudah selesai. Tahu. Tapi langsung api membesar atau gimana? Iya, kena angin. Kena angin. Kan besar. Yang terbakar ini apa ini? Yang terbakar ini apa aja? Kerupuk ya? Iya. Yang sudah jadi? Kan Sudah jadi atau? barang jadi. Barang jadi. Ya. Dari Gempol, tim liputan melaporkan. 2 warga Dusun Parasan, Desa Gratitunon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan meninggal dunia di Ranu Grati, Jumat 6 April. Setelah 2 warga yang diketahui ibu dan anak ini tenggelam saat mencuci pakaian pada jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Diketahui warga tenggelam bernama Siti Khotimah, 25 tahun, sedang mencuci baju di Ranu Grati. Dilanjutkan, anak berjenis kelamin laki-laki ini diketahui bernama Rafa yang masih berusia 2 tahun, ikut masuk ke dalam ranu tersebut. Langsung saja, sang ibu menolong anaknya tersebut. Namun naas, saat berusaha menolong, sang ibu ikut tenggelam bersama anaknya. Peristiwa tersebut kemudian diketahui warga sekitar, hingga waktu itu ramai-ramai mencoba dilakukan pertolongan. Namun sayang, keduanya tidak mampu diselamatkan dan sudah tidak bernafas hingga kemudian dilakukan evakuasi. Biasanya pancen tumut teng umba-umba juga nih. Satreskoba Polres Pasuruan bekuk remaja diduga bandar pil koplo Lugu Y. Bandar sekaligus pengedar ini terbilang gigih hingga raup hasil besar dengan melakukan cara jemput bola bak ojek online. Satreskoba Polres Pasuruan bekuk remaja diduga bandar pil koplo Lugu Y. Bandar sekaligus pengedar ini terbilang gigih hingga raup hasil besar dengan melakukan cara jemput bola bak ojek online. Pelaku bernama Satria Beta Suharjo Putra, asal perumahan Chandra Kartika F10 RT 3 RW 10, Kabupaten Pasuruan. Maret 2018 sekitar 20.30 di sebuah warung kopi di sekitar Taman Dayu, termasuk Dusun Sukorjo, Kelurahan Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Jadi informasi dari masyarakat, warung kopi tersebut sering digunakan untuk transaksi, terutama pil koplo. Kita bisa mengamankan barang bukti 3010 butir tablet warna putih logo Y. Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp500.000, satu buah tas warna coklat yang digunakan untuk menyimpan barang bukti, kemudian satu buah handphone warna hitam merek Samsung serta kartu DM3. Ia diciduk ketika tengah asik nongkrong di areal Taman Dayu Pandaan.
Dari Bangil, Tim Liputan melaporkan. Remaja ini ditangkap polisi gara-gara kasus persetubuhan. Ia dilaporkan telah menghamili seorang remaja putri dan menggagalkan hubungan pertunangan yang coba dibina sebelumnya. Remaja ini ditangkap polisi gara-gara kasus persetubuhan. Ia dilaporkan telah menghamili seorang remaja putri dan menggagalkan hubungan pertunangan yang coba dibina sebelumnya. Tia, nama samaran. Remaja putri tersebut berasal dari Desa Sumberjo, Kecamatan Purwosari. Saat melapor, ia hamil 6 bulan setelah disetubui tunangannya bernama PIK, 21 tahun. Ya, tunangan. Siapa itu? Tetangga kamu, saudara? Tetangga? Ya, Hubungannya apa? Pacar? tunangan Berapa kali kamu melakukan persetubuhan? kurang lebih 10 kali 10 kali. TKP-nya di mana? sama saya. Di rumah kamu? Iya. Modusnya gimana kamu? Dari Purwosari, Tim Liputan melaporkan. Sebuah sumur berada di tengah-tengah Sungai Prono di Desa Sumberbulu, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo. Bahkan, keberadaan sumur itu bikin heboh dan viral di media sosial karena dianggap aneh dan mistis. Sebuah sumur berada di tengah-tengah Sungai Prono di Desa Sumberbulu, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo. Bahkan, keberadaan sumur itu bikin heboh dan viral di media sosial karena dianggap aneh dan mistis. Dari pengamatan wartabromo.com, di sungai tersebut sumur diperkirakan berdiameter sekitar 4 meter. Aneh bin ajaib. Tim Pengawasan Makanan dan Minuman Pemkab Pasuruan pantau peredaran ikan kaleng di wilayah Kabupaten Pasuruan Rabu 4 Maret lalu. Pantauan langsung dengan terjunkan tim gabungan dari Disperindak Satpol PP bagian perekonomian. Pemerintah Kabupaten Pasuruan mencoba tanggap terkait temuan cacing anikasis pada produk ikan makarel kaleng oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI beberapa waktu lalu. Petugas menyisir satu persatu tempat-tempat penjualan produk ikan makarel di wilayah Bangil dan Pandaan. Sasarannya bukan hanya pasar, tapi juga toko-toko modern. Berarti barangnya ada di sana yang ditarik? Di sana sama kita mensurvei daripada makanan minuman yang ada beredar di masyarakat, khususnya sarden makarel. Kami tidak menemukan sama sekali karena ternyata himbauan itu sudah disebarkan oleh petugas yang ada di pasar maupun yang ada di toko-toko swalayan, bahwa di sana sangat responsif sekali terhadap edaran tersebut sehingga langsung menarik daripada barang-barang yang tidak boleh beredar oleh BPOM. Beberapa bulan terakhir, anak Presiden ke-6 Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono, rajin mengunjungi beberapa daerah di Indonesia, termasuk Pasuruan. Dalam lawatannya kali ini, AHY yang digadang-gadang akan mencalonkan diri di pemilihan Presiden 2019 ini menyinggung persoalan kesejahteraan ekonomi di Indonesia. Beberapa bulan terakhir, anak Presiden ke-6 Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono, rajin mengunjungi beberapa daerah di Indonesia, termasuk Pasuruan. Dalam lawatannya kali ini, menyinggung persoalan kesejahteraan ekonomi di Indonesia. Pariwisata misalnya, ini luar biasa. Jika dikelola dengan baik seperti tempat ini, pastinya akan mendatangkan pengunjung, turis, tidak hanya lokal, tapi juga turis nasional, bahkan mancanegara. Selain itu, kalau kita tahu memiliki potensi di bidang perkebunan, pertanian, dan peternakan, Demokrat sendiri pasti peduli sekali dengan profesi tani, nelayan, dan juga peternak karena kader-kader Demokrat juga menginginkan hadirnya atau tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Dari Pasuruan, Tim Liputan melaporkan. Calon Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf menilai industri logam Kota Pasuruan harus dilakukan percepatan dalam pengembangannya. Ia pun janji perkuat regulasi dan bantu pemasaran industri logam di Kota Pasuruan agar lebih berdaya saing. Calon Gubernur Jawa Timur Cagup Jatim Syaifullah Yusuf menilai industri logam Kota Pasuruan harus dilakukan percepatan dalam pengembangannya. Ia pun janji perkuat regulasi dan bantu pemasaran industri logam di Kota Pasuruan agar lebih berdaya saing. Industri seperti ini perlu afirmasi, perlu keperpihakan pemerintah, baik dari sisi kebijakan, regulasi, maupun juga dari sisi anggaran. Saya kira kalau soal anggaran
mungkin atau pembiayaan sudah banyak lah yang disediakan oleh pemerintah dengan bunga yang sangat murah. Tapi yang penting adalah ordernya, pasarnya, pembelinya. Kalau ada yang beli ya produksi bisa dimulai. Musda keempat Jatman Jawa Timur jadi ruang perkokoh toleransi lintas agama. Ikrar damai pun dikumandangkan di sela pembukaan Musda di halaman Universitas Yudharta Pasuruan. Komando Resort Militer dan Rem 08 Damaian masyarakat dunia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami para tokoh agama Hindu, Buddha, dan Konghucu, pemerintah, TNI, dan Polri, hadir tim media dan juga tim dokumentasi untuk mendukung. Disampaikan dan selanjutnya kita akan langsung mengikuti ikrar perdamaian masyarakat. Ketertarikan pengusaha Amerika Serikat untuk berinvestasi di Kabupaten Probolinggo bukanlah wacana alias isapan jempol belaka. Founders Resorts yang berkantor pusat di New York berkunjung ke Bromo untuk survei lokasi Sabtu 31 Maret lalu. Ketertarikan pengusaha Amerika Serikat untuk berinvestasi di Kabupaten Probolinggo bukanlah wacana alias isapan jempol belaka. Founder Stern Research SN yang berkantor pusat di New York berkunjung ke Bromo untuk survei lokasi. The agriculture with potatoes and strawberries and onions, it's so beautiful. Just amazing place. Amazing place for tourism. Amazing place for bringing people here and seeing the culture and seeing the history. And the history is so important here. The people are amazing. I love it here, and I say thank you very much, Matalun, and thank you. Hanya itu, konglomerat AS itu juga menikmati keindahan alam Bromo dari Shirley Point. Dari Probolinggo, tim liputan melaporkan. Ratusan siswa-siswi SMA Excellent alias ini rombongan ke Tanah Suci Mekah menunaikan rukun Islam kelima. Jangan salah, ini masih tahap latihan menuju Tanah Suci, manasik haji, Senin 4 Maret lalu. Ratusan siswa-siswi SMA Excellent alias ini rombongan ke Tanah Suci Mekah menunaikan rukun Islam kelima. Eits, jangan salah, ini masih tahap latihan menuju Tanah Suci, manasik haji, Senin lalu. Mereka selanjutnya mengikuti serangkaian acara manasik haji yang digelar mulai dari sekolah, Saigon Park, dan kebun kurma. Pada hari ini, Rabu tanggal 4 April, kita punya agenda besar, yaitu ujian praktek pendidikan agama Islam. Yang kali ini akan dipraktekkan adalah materi haji atau manasik haji. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Dan jangan lupa ikuti kuis Jika Aku Bupati. Informasi selengkapnya bisa diakses di www.wartabromo.com. Saya Hliatus Solihah dan saya Maya Rahma beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.